Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak hebatnya Ibu Guru? Masih semangat belajar ya? Anak-anak, kali ini kita akan mempelajari tentang kelainan pada tulang dan juga kita akan mengembangkan ide pokok ya, ide pokok yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Nah, anak-anak, sekarang coba perhatikan gambar berikut ya. Ayo, siapa yang tahu gambar apa itu? Ya, gambar tersebut adalah gambar gerabah atau yang biasa kita sebut juga dengan tembikar. Belum pernah dengar ya istilah gerabah atau tembikar ini. Sekarang mari kita pelajari apa sih yang dimaksud dengan tembikar atau gerabah. Ya, tembikar atau gerabah adalah alat-alat pecah belah atau barang pecah belah ya yang terbuat dari tanah liat yang dibakar ya, biasanya digunakan untuk keperluan sehari-hari pada zaman dahulu. Namun ternyata sampai sekarang itu masih bertahan atau masih banyak orang yang menggunakannya. Jadi gerabah atau tembikar ini merupakan salah satu warisan budaya negara kita yang perlu kita selalu lestarikan. Caranya bagaimana? Salah satunya yaitu dengan mempelajarinya atau mempertahankan kualitasnya. Contoh gerabah yaitu cobek. Pernah tidak kalian melihat atau menggunakan, orang tua kalian menggunakan cobek yang terbuat dari tanah liat atau mungkin piring-piring dari tanah liat ya. Kemudian ada juga kuali ya. Ibu guru biasa sekarang ini masih pernah atau kalau ke pasar begitu pernah Ibu guru melihat itu masih ada yang jual kuali-kuali kecil ya yang terbuat dari tanah liat yang sudah dibakar, yang warnanya itu kayak orange begitu ya. Nah, misalnya lagi kendi ya, kalau di daerah Jawa itu kendi itu sampai sekarang itu biasa masih ada yang gunakan sebagai tempat air minum. Jadi rasanya itu akan dingin ya, sejuk. Kemudian contoh lainnya lagi yaitu guci ya. Ibu guru yakin di salah satu rumah kalian pasti ada yang menyimpan guci. Guci itu juga termasuk salah satu tembikar karena guci terbuat dari dari tanah liat yang telah dibakar. Selain cobek, kuali, guci, kendi, tentu masih banyak lagi contoh-contoh atau gerabah lain yang kita tidak bisa sebut satu persatu. Anak-anak, membuat gerabah tentu saja memerlukan keahlian khusus ya, terutama keahlian tangan. Ya, tangan yang terampil atau ahli itu tentu saja dikarenakan otot dan tulang yang juga masih sehat. Anak-anak, pernah tidak kalian melihat orang tua yang sudah berjalan itu bongkok-bongkok menggunakan tongkat? Ya, pernah ya? Padahal dulu ketika masih muda, orang tersebut itu masih bisa berdiri dengan tegap, badannya juga lurus. Kenapa bisa seperti itu? Nah, ternyata ada beberapa penyebab. Ya, salah satunya mungkin ya orang tersebut itu sering melakukan aktivitas yang membungkuk ya, sehingga tulang itu juga tumbuhnya membungkuk. Atau bisa jadi ketika orang tersebut itu duduk atau istirahat dengan posisi tubuh yang tidak benar, itu juga bisa membuat kelainan pada tulang, sehingga tulang tidak bisa tumbuh dengan biasanya ya, dengan lurus. Punggung yang bungkuk termasuk salah satu kelainan pada tulang. Ya, sekarang mari kita pelajari kelainan-kelainan tulang yang lain. Tulang kita sebagai organ gerak pasif memiliki beberapa macam kelainan, yaitu yang pertama fraktura atau patah tulang, dua osteoporosis, yang ketiga fisura atau retak tulang, yang keempat adalah lordosis, yang kelima skoliosis, dan keenam adalah kifosis. Sekarang mari kita bahas satu persatu. Gangguan atau kelainan pada tulang yang pertama yaitu fraktura atau patah tulang. Nah, fraktura atau patah tulang ini bisa terjadi jika seseorang mengalami kecelakaan atau terjatuh. Fraktura atau patah tulang dibedakan menjadi dua, yaitu yang tertutup dengan terbuka. Tertutup itu maksudnya patah tulang yang tidak sampai merobek kulit atau otot. Sedangkan fraktura terbuka yaitu patah tulang yang sampai merobek atau menembus kulit atau otot. Kelainan pada tulang yang kedua yaitu osteoporosis. Osteoporosis ini terjadi karena tubuh tidak mampu lagi menggunakan kalsium secara normal, sehingga tulang akan menjadi keropos. Pengeroposan tulang ini biasa banyak terjadi pada orang-orang yang telah lanjut usia, sehingga biasa kita melihat bahwa orang yang sudah tua itu akan terlihat memendek. Ya, itu terjadi karena mereka sudah banyak sekali kehilangan tulang karena tulangnya mengeropos sehingga memendek. Jadi kita lihat orang-orang tua itu semakin pendek dibanding dengan waktu ketika mereka masih muda dulu.
pada tulang yang ketiga disebut dengan fisura atau retak tulang. Hal ini penyebabnya sama dengan fraktura atau patah tulang, yaitu disebabkan karena kecelakaan. Nah, lihat ini bedanya patah dengan retak ya. Kalau retak ini seperti pada yang ditunjuk oleh tanda panah warna merah itu. Nah, kelainan tulang yang keempat disebut dengan lordosis. Lordosis ini bisa terjadi ketika keadaan tulang belakang melengkung ke arah depan dan posisi kepala tertarik ke belakang. Ya, lordosis bisa terjadi jika seseorang itu duduk dengan sikap yang salah. Perhatikan pada bentuk tulang yang ditunjuk oleh tanda panah warna merah tersebut. Kemudian kelainan tulang yang kelima yaitu skoliosis. Ya, sesuai dengan namanya, huruf pertamanya kelainan ini adalah huruf S ya, skoliosis. Maka ini adalah keadaan di mana tulang belakang itu melengkung ke arah samping ya, sehingga badan itu membengkok membentuk huruf S. Diingat ya, S, skoliosis ya, bentuk tulangnya itu membengkok ke samping sehingga badan membentuk huruf S. Ini juga disebabkan karena sikap duduk yang salah. Dan kelainan tulang yang berikutnya yaitu kifosis. Kifosis ini adalah keadaan tulang belakang itu membengkok ke belakang ya. Jadi ini membungkuk ya, dia akan jadi bongkok-bongkok. Kenapa bisa bungkuk? Ini juga karena cara duduk yang salah. Biasanya ya ini banyak terjadi Ibu Guru. Lihat kalian itu kalau sementara menulis atau membaca itu sering atau banyak kali dengan posisi yang seperti ini. Lihat ini posisi tulang yang Ibu Guru tunjuk dengan tanda panah warna merah ya. Jadi ini akan membungkuk seperti ini. Ini karena terbiasa duduknya juga membungkuk sehingga tulang itu tumbuhnya juga membungkuk. Anak-anak, ternyata ngeri ya kalau kita memiliki kelainan tulang. Tidak mau kan seperti itu? Ya, makanya kita harus berusaha menjaga agar tulang kita ini semuanya bisa sehat. Bagaimana caranya kita bisa menjaga tulang kita agar selalu sehat dan kuat? Tentu saja yang pertama kita harus rajin olahraga. Kita tahu bahwa olahraga itu baik untuk kesehatan tubuh. Kemudian kita juga harus mencukupi kebutuhan kalsium, di mana kalsium itu bagus untuk pertumbuhan dan kekuatan tulang kita ya. Kemudian kita juga tidak atau mengangkat sesuatu yang terlalu berat ya, sehingga kita bisa terjatuh ya. Kita juga harus hati-hati dalam beraktivitas. Kalau kita terjatuh kemudian atau terkena beban, itu juga bisa mencederai tulang kita. Kemudian hal lain lagi, kita juga harus duduk dengan posisi yang benar. Posisi benar itu bagaimana? Harus tegap ya, punggungnya lurus, tidak boleh bongkok-bongkok. Begitu juga ketika kalian menulis, sedang belajar, jangan membungkuk terus, nanti lama-lama akan bongkok. Tidak mau kan seperti itu? Nah, kita jaga baik-baik ya tulang kita ya. Nah, sekarang anak-anak saatnya kalian untuk mengerjakan tugas-tugas kalian. Lihat pada jadwal yang sudah Ibu Guru bagikan ya, jadwal tugas ini. Yang paling bawah ya, yang paling bawah ini ada 3 soal ya, ada 3 soal di sini yang harus kalian selesaikan ya. Kita lihat ke buku dulu ya. Anak-anak, tugas pertama kalian yaitu pada halaman 129 ya. Ini kita lihat di sini sudah tersedia 3 gagasan pokok atau ada 3 ide pokok. Kalian masih ingat tidak apa ini maksud dengan ide pokok? Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Ide pokok itu biasanya disajikan dalam kalimat utama. Nah, kalimat utama ini biasa berada di awal paragraf, tetapi ada juga yang di tengah ataupun di akhir paragraf. Itu dicatat nah ya. Jadi apa yang dimaksud dengan ide pokok itu silahkan kalian catat di buku kalian supaya nanti kalian tidak lupa. Nah, kemudian ini ide-ide pokok yang 3 ini kalian kembangkan menjadi sebuah paragraf ya, masing-masing. Jadi nanti akan ada 3 paragraf. Paragraf pertama, ide pokoknya ini, tanah liat banyak kegunaannya. Nah, di sini kalian tambahkan. Jadi apa semua sih itu kegunaannya tanah liat? Untuk apa saja tanah liat itu ya, dimanfaatkan manusia untuk apa semua yang kalian tahu. Misalnya di sini kalian tulis
Tanah liat banyak sekali kegunaannya. Salah satu contoh kegunaan tanah liat adalah untuk membuat gerabah, ya misalnya seperti itu. Selain itu, tanah liat juga dimanfaatkan atau digunakan manusia untuk membuat, nah apa semua dijelaskan di sini, ya dikembangkan seperti itu. Kemudian untuk paragraf kedua, ide pokoknya yaitu proses pembuatan gerabah dari tanah liat, ya. Kalian tulis misalnya di sini ya. Gerabah dibuat dari tanah liat. Proses pembuatan gerabah yaitu dengan cara pertama-tama, nah diapakan dulu, kemudian yang kedua dan seterusnya, ya. Kemudian untuk paragraf ketiga di sini di pokoknya adalah macam-macam peralatan yang terbuat dari tanah liat. Nah, selain seperti tadi yang Ibu Guru berikan contoh, tentu kalian punya atau mengetahui contoh-contoh lain ya. Jadi di sini kalian bisa tambahkan ya. Jadi alat-alat yang terbuat dari tanah liat yaitu dan seterusnya. Tetapi ini ya ditulis juga ini ya, karena ini nanti akan menjadi kalimat utamanya. Ya, ini tetap ditulis, kemudian ditambahkan penjelasannya atau ditambahkan kalimat pengembang. Nah, untuk mempermudah tugas kalian ini, ya kalian boleh baca-baca ini bacaan pada halaman 124 sampai 127 ya. Di sini ini bagus kalian baca supaya kalian tahu bagaimana proses pembuatan gerabah itu ya. Nah, kemudian untuk tugas yang nomor 2 yaitu di buku di daftar tugas kalian yang ini ya. Sebutkan macam-macam kelainan pada organ gerak pasif atau tulang. Jadi kalian bisa baca pada halaman 134 sampai 135 atau dengan tadi sudah kalian menyimak penjelasan Ibu Guru. Kemudian yang ketiga, pertanyaannya yaitu bagaimanakah posisi sikap duduk yang benar dan sehat? Baca materi pada halaman 137. Ya, yang ini ya 137 kalian baca dulu posisi dan sikap duduk yang benar dan sehat. Nanti setelah kalian baca-baca di sini ada 9 paragraf ya. Kalian baca semua bagaimana posisi duduk yang benar supaya tulang kita bisa lurus, bisa tegak sehingga kita tidak mengalami kelainan tulang. Ada di sini nanti jawabannya ya sampai 138 ini. Ya, dibaca-baca. Baiklah anak-anak, Ibu Guru yakin kalian telah memahami materi kita hari ini. Semoga bermanfaat dan kita bisa menjaga tulang kita dengan baik, duduk dengan benar, istirahat juga dengan benar. Oke, ini harus kita laksanakan ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.